lama saya kali tidak berjumpa dengan para sahabat ABM Insight, dan kali ini saya akan kembali hadir menemui sahabat ABM Insight dengan isu-isu yang berbagai macam, dan salah satu yang hari ini akan saya kupas adalah isu tentang pendidikan. Kebetulan di Malang sebagai kota pendidikan dengan banyak kampus, dan tidak lama lagi kemungkinan besar akan bertambah satu universitas. Kalau selama ini sudah lebih dari 50, ini akan bertumbuh lagi, dan ini sebuah anugerah. Kira-kira begitu di Malang, dan salah satu yang akan menjadi universitas adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam. Barangkali di antara sahabat ABM sudah tahu dengan nama Al-Hikam itu siapa sosoknya. Dia adalah pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum. Nah, untuk mengupas lebih detail bagaimana kesiapan STAIMA Al-Hikam menjadi sebuah universitas, hadir bersama saya Ketua STAIMA Al-Hikam Dr. Muhammad Nur Khalid MPD. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu Pak Ketua. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat ini. Pak Ketua, tentu tidak semua orang tahu tentang STAIMA Al-Hikam. Nah, mungkin banyak yang belum tahu. Karena itu saya ingin tahu lah STAIMA Al-Hikam itu sebenarnya prosesnya seperti apa, dan apa hubungannya dengan pondok pesantren ataupun pesantren mahasiswa Al-Hikam. Kapan juga berdirinya? Baik. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan STAIMA Al-Hikam atau kepanjangannya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam, ini jelas tidak akan bisa dipisahkan dengan PESMA atau Pesantren Mahasiswa Al-Hikam yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Pertama mungkin sedikit flashback cerita tentang PESMA, karena ini ada runtutan yang ke sana. Apakah runtutan kelembagaan ataupun runtutan keilmuan. Tahun 89 beliau sudah menggagas berdirinya PESMA Al-Hikam itu. Walaupun secara de jure itu tahun 91 PESMA itu akte notarisnya begitu. Berangkat dari gampangannya adalah pengamatan beliau di Malang Raya ini setiap tahun didatangi ribuan mahasiswa baru, yang mana mereka mayoritas jelas beragama Islam. Singkat kata, dari yang mayoritas beragama Islam itu ternyata banyak mahasiswa itu yang belum mengenyang atau belum punya kesempatan belajar Islam yang banyak. Apa indikatornya adalah mereka datang dari SD. SD itu hanya 2 jam pelajaran, 2 jam ya kan. SMP, bukan MI tapi SD. Habis SD masuk SMP, bukan MTS, sehingga durasi belajarnya pun juga sedikit. Habis agamanya sedikit. Habis itu tidak masuk aliyah tapi masuk SMA atau SMK. Otomatis durasi belajar agamanya kan enggak 2 jam aja. Sehingga akumulasinya hanya berapa jam? Ya. Habis itu dia kuliah di Malang sama. Yang diambil yaitu ada eksa, ada natural sciences, ada sosial, bukan humanira yang mana mengarah pada agama. Setelah akumulasi anak-anak ini Muslim tapi belum mendapat kesempatan belajar Islam yang banyak. Akhirnya beliau menyimpulkan gimana ini kalau kita garap, kita fasilitasi, mereka kita kumpulkan, ya, dan kita isi di sela-sela mereka kuliah. Sehingga mereka kan mayoritas di perguruan tinggi umum dan negeri mayoritas, walaupun ada beberapa yang swasta. Nah, tahun 91 itu beda dengan hari ini. Kalau hari ini banyak negeri kuliahnya sore. Kalau dulu nggak ada sore itu, semuanya pagi. Bahkan sekarang negeri pun ada yang malam. Ini mungkin transformasi pendidikan ya. Apakah transformasi mencari mahasiswa saya nggak tahu juga itu mungkin perlu dianalisa. Intinya pagi mereka kuliah. Akhirnya beliau ada beberapa tim dari yayasan tahun 1991 itu namanya Al-Hikam itu mendirikan suatu program pendidikan yaitu pesantren mahasiswa Al-Hikam, yaitu memfasilitasi
anak-anak yang muslim tapi belum punya kesempatan belajar Islam yang banyak. Sehingga di awal itu yang diterima teman-teman yang programnya eksak. Eksak itu biasanya dari SD, SMP, SMA. Jarang yang MI, MTS, aliyah. Itulah yang digarap. Walhasil supaya nggak mengganggu pembelajaran mereka di kuliah, akhirnya program di PESMA itu hanya malam, habis maghrib sampai jam 8, dengan habis subuh sampai jam 6. Kenapa begitu? Berdasarkan fenomena yang ada bahwasanya teman-teman ini kalau sudah jam 6 mereka akan masuk kuliah. Sehingga PESMA Alikam itu tidak membuat jadwal untuk siswa, untuk santrinya jam 6 sampai sore. Kosong karena mereka dipakai untuk optimalisasi pendidikan. Itu berjalan sampai tahun 2001 lah gitu. Habis itu beliau dengan posisi beliau yang juga PW, PP yang melalang buana kemana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi kancah internasional. Wabil khusus di Indonesia beliau juga mengamati segmen yang lain. Kalau tadi yang segmen pertama kan mahasiswa yang umum kuliah di Malang difasilitasi dengan PESMA. Tahun 2001 itu beliau melihat fenomena yang lain, segmen yang lain, yaitu berbalik 180 derajat. 180 derajat. Kalau kemarin dalam umum, ini anak agama, anak-anak yang berdomisili di pesantren, khususnya pesantren salaf. Beliau mengamati banyak teman-teman alumni pesantren salaf, khususnya di Jawa Timur yang gudangnya pesantren. Itu mungkin setiap tahun itu ribuan mutakharid atau lulusan dari pesantren salaf di Jawa Timur. Situ kirinya berapa ratus atau berapa ribu, belum Lirboyo, belum Poso, belum Darussalam Banyuwangi, belum Salafiyah Syafi'iyah, macam. Kalau diakumulasi Jawa Timur itu puluhan ribu mungkin yang tamat dari. Tapi ketika beliau mengamati beberapa indikator, salah satunya yaitu indikator yang sampai hari ini saya hafalkan, yang beliau sampaikan adalah ketika kita pergi ke toko buku, kita dapatkan buku-buku terjemah dari Arab ke Indonesia. Tapi ketika kita cek mutarjimnya, ternyata bukan anak pesantren. Padahal asumsinya anak pesantren itu kan alfiah sudah hafal. Baca kitab kuning itu kayak membaca Quran si Arindo lah begitu. Nah, begitu, gampang banget. Sampai ada istilah alfiah sumsan. Kalau kita menghafalkan Fatihah dari Alhamdulillah Bismillah sampai Waladhdallin Amin kamu. Coba sekarang dibalik. Dari ayat 7, 6, 5 ada yang bisa? Sulit. Ini 1002 bait. Alfiatnya gampangnya 1000 bait. Ini sebenarnya 1002 ya. Itu dihafalkan dari atas dari bawah. Bahkan ada yang dari bawah ke atas hafal. Saking sudah ilmu itu sudah sangat melekat. Sehingga kalau baca kitab kuno itu sangat gampang. Tapi kenyataannya, realita yang ada, buku terjemahan itu kebanyakan yang menerjemah bukan anak pondok, hanya anak-anak yang belajar bahasa Arab di kampus, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, hanya bisa bahasa saja, tapi langsung diterapkan untuk menerjemahkan. Pertanyaan beliau, kemana anak-anak yang katanya menguasai bahasa Arab, kok nggak digunakan untuk menerjemah bahasa Arab itu? Akhirnya muncullah dari itu inisiatif. Ini mesti ada yang kurang, ada yang perlu dibangun dari alumni-alumni ini. Salah satunya yaitu menawarkan namanya manhajul fikri, metodologi berpikir. Kenapa? Karena ada fenomena dan realita, sudah menjadi realita juga, kenyataan bahwasanya teman-teman itu kurang motivasi untuk mengembangkan ilmu. Apa indikatornya? Mereka di pondok belajar ada takrib, ada mu'in, ada wahab, fikihnya. Biasanya mereka ketika pulang ngajar di kampungnya ya seperti itu, nggak mau, dan bahkan metodenya pun tidak mau mengembangkan. Padahal audiennya berbeda. Kalau di pondok kan mereka belajar ilmu alat, kalau di masyarakat kan nggak belajar, tapi cara mengajarkan pun sama. Kurang ada kreativitas, inovasi. Ini masuk manhajul fikih. Ini kurang terobosan. Nah, terobosan itu mungkin kurang motivasi, nggak ada trigger, nggak ada apa.
Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tawarkan yaitu manhajul lughah, metodologi berbahasa. Ternyata ketika awal-awal STAIMA itu ketika anak-anak alumni salaf itu disuruh menerjemahkan dari Arab ke Indonesia, khususnya yang pakai EYD, itu kesulitan. Padahal mereka kalau ngobrol bahasa Jawa sangat lancar. Berarti ini ada yang perlu dipoles. Itulah sehingga beliau tahun 2003 itu persiapannya mulai 2001, 2002, baru di launching 2003, tepatnya tanggal 4 Desember 2003, berdiri namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam. Oh, yang sampai sekarang. Nah, itu. Ya, oke. Pak Ketua, jadi semua ada dasar waktu itu ya, dasar kenapa sampai berdiri. Betul, ya. ada filosofinya. Bukan karena ikut-ikutan yang lain bikin ya. Betul. Saya ada landasan. Nah, terus perkembangan selama ini bagaimana? Apakah itu sudah sesuai dengan target harapan dari Al-Marfullah atau bagaimana? Artinya serapan santri-santri al-mutahorijin istilahnya tadi ya, itu sudah sesuai harapan atau bagaimana? Atau memang masih mindsetnya santri itu nggak ilmiah? Seperti apa? Baik. Jadi beliau itu memang seorang yang visioner. Al-Maghfur Lahiyah Haji Ahmad Musdali itu di awal STAIMA berdiri tahun 2003 itu beliau langsung mengisi perpustakaan kita itu dengan beliau langsung beli kitab di Dubai sana, di Beirut sana, dan itu pakai kontainer. Bahkan saya dengar itu sampai ditransit di Surabaya itu untuk biaya nginapnya aja berapa juta gitu, karena berapa kontainer itu. Sehingga kalau kita monggo nanti siapa monggo tindak ke perpustakaan kita, apa yang di pondok atau yang di STAIMA di sini, banyak buku Arab yang ceritanya besar-besar, dan itu di Indonesia jarang. Karena ada yang 17 jilid, 20 jilid itu jarang yang belinya langsung. Artinya ini contoh bahwasanya Al-Maghfurlah ini punya visi yang sangat jauh. Anak-anak jangan begitu, jangan mandek, jangan stagnan. Nah, dilihat dari situ bahwasanya hari ini sudah ada embrio-embrio itu. Dan hari ini kita bidik bahwasanya ternyata kalau begitu Abah Hasim itu bukan hanya selesai di PESMA, bukan selesai di S1 atau STAIMA ini saja. Gambarannya kalau begitu bahwasanya beliau itu menginginkan yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah yang hari ini kita tangkap oleh yayasan, oleh pengurus STAIMA ini, bahwasanya dimungkinkan Abah itu juga berkehendak untuk mendirikan universitas. Itulah. Karena dari awal sudah ada niatan yang sangat kuat untuk memfasilitasi, untuk mensupport dan sebagainya, dan kita yakin itu tidak berhenti di STAIMA itu. Nah, hari ini alhamdulillah sudah ada beberapa contoh mutakhorid, bahkan mutakhorijah, laki-laki perempuan dari STAIMA yang sudah membanggakan kita. Tapi itu masih menjadi motivasi, bukan kita selesai di situ. Kita harus kembangkan. Karena apa? Karena kalau hanya sekolah tinggi, skop kita akan hanya sempit dan sedikit saja, hanya di lingkup satu keilmuan, satu fakultas. Hari ini kita hanya fakultas tarbiyah, sehingga ada prodi PAI, MPI, PGRI itu masih fakultas tarbiyah. Hasil kalau kita ingin mencakup ilmu yang lain, nggak mungkin hanya berhenti di STAIMA, sekolah tinggi ini. Kita harus merubah bentuk ini menuju institut dan nanti endingnya muaranya pada universitas. Dengan universitas itulah kita bisa menjangkau semua disiplin ini yang diharapkan oleh Al-Maghfurah bisa tercapai. Sejauh mana persiapan untuk itu? Kan persyaratan menjadi universitas kan betul rumit dan ketat pada syarat akademis, syarat macam-macam. Betul. Termasuk secara fisik lokasi, secara prasarana. Seberapa kesiapan? Hari ini kalau saya lihat STAIMA ini sudah merancang 4 hal. 4 hal itu pertama jelas bangunan ilmu dulu. Sehingga tidak ada kesan kita tuh hanya elok-elok bawang. Bahasa Jawanya hanya ikut-ikutan. Oh, sana sudah di universitas, kita kok masih sekolah tinggi, tidak. Karena kita terinspirasi dari Al-Maghfurah tadi itu, pendiri tadi itu. Niatannya banyak. Bukan hanya di Malang.
Di Malang ada Besma, ada Mat Ali. Beliau bukan lagi yang di Depok itu kan sekolah tinggi Quran. Yang dibidik bukan yang agama, tapi orang yang hafal Quran. Nah, berarti ini kan menginspirasi kita bahwasanya kita harus berkembang. Nah, oke. Tadi yang pertama bangunan ilmu. Kita bukan hanya ikut-ikutan orang lain, tapi memang betul-betul ini didasari terinspirasi dari pemikiran muassis tadi itu, Al-Maghfulah Yayasan tadi. Supaya kita tidak berhenti pada satu titik saja. Contoh sedikit sebelum ke yang kedua. Kalau kita contoh yang di Depok itu STKQ, Sekolah Tinggi Qiraatul Quran. Kalau anak-anak itu hanya hafal Quran, hanya itu ansih, tanpa dibekali ilmu bahasa Arab, bahkan bahasa asing yang lain. Artinya kemanfaatannya hanya sekupnya kecil. Coba kalau anak yang hafal Quran itu juga bisa menafsirkan dengan bahasa Arab, wah dia jadi khotib itu langsung dalilnya betul. Apalagi yang di ceramah itu ada orang-orang asing, sehingga kemanfaatannya akan lebih luas. Nah, ini yang kita bangun di sini. Kita mau apa? Ke universalitasan alikannya apa? Ya, itu yang sehingga yang dijadikan tonggak awal adalah nilai-nilai kepesantrenan yang dibangun oleh Al-Maghfulah Yayasan. Itu yang kita pegang. Minimal di alikan itu sudah ada 3 trilogi yang ditanamkan oleh beliau, yang dibuat oleh beliau, yaitu Amaliyah Agama, Prestasi Ilmiah, dan Kesiapan. Itu yang kita kembangkan hari ini menjadi bangunan prestasi Amaliyah Agama, Prestasi Ilmiah, dan Kesiapan Hidup. Ini namanya trilogi alikan. Inilah nanti jadi bangunan ilmu di alikan. Entah dia menjadi institut, entah dia menjadi universitas, harus bergantung pada 3 hal ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu jelas kita koordinasi dan konsolidasi internal, khususnya yaitu decision maker-nya, utamanya di pihak yayasan. Karena beliau yang bahasanya autornya ini yayasan. Nah, kita kan pelaksana. Mereka kita adakan konsolidasi pihak yayasan, pihak pengelola STAIMA sendiri, termasuk dalam menyiapkan semua hal ini. Tapi diawali dengan nomor 2 tadi, konsolidasi kepengurusan ini, supaya tidak nanti ketika berjalan yang satu semangat, satu gembosi, ya, jangan sampai ada begitu. Ini harus ada konsolidasi internal di STAIMA, termasuk di Yayasan Al-Hikam. Yang ketiga yaitu tata pamong. Bisa dikatakan leadership, tata pamong itu bicara tentang strukturasi. Strukturnya bagaimana, dan nanti bagaimana kalau ke depan. Contoh tadi yang dengan sampaikan sangat ribet, memang betul. Contoh sekarang untuk universitas harus ada guru besarnya. Ini harus ada tata pamong nanti. Siapa yang menghandle untuk mendrive supaya ada yang bisa ke guru besar, ada yang bisa ke LK. Kan ada yang dosen itu yang paling rendah kan asisten ahli. Asisten ahli nanti naik lagi yaitu lektor, naik lagi LK, lektor kepala, baru yang paling tinggi yaitu guru besar. Ini kan harus ada tata pamongnya, ada kepengurusan, ada strukturnya, ada struktur susunan kepengurusan organisasi. Nah, ini kita bangun semua bagian-bagian yang dikira sangat urgen untuk kepengurusan itu harus ada. Penjaminan mutu, terus ada P2M, P3M, jelas ada ketua dan sebagainya, ini harus ada. Yang keempat yaitu tata kelolanya, manajemennya juga harus diatur. Nah, kalau tadi dia pengurusnya, ya ini tata aturannya. Itu harus. Nah itu termasuk ini untuk supaya dosen-dosen itu ada inovasi dan ada semangat, maka ini kita coba terobosan kita buat tim untuk supaya dosen-dosen itu cepat punya jabatan fungsional yang lebih tinggi, dari asisten ahli ke lektor, yang masih lektor jadi lektor kepala, yang lektor kepala bisa langsung guru besar. Kita buat tim. Kenapa? Karena kita juga paham namanya psikologi orang itu berbeda-beda. Walaupun manajemennya sama, tempatnya sama,
dimungkinkan bawaan itu berbeda-beda. Kalau ilustrasi saya itu, kita punya anak kembar, bapaknya podo, bapak ibunya sama, lingkungan pendidikannya sama, tapi karakter anak berbeda. Nah, di Alikam juga begitu, apalagi di Alikam dari rahim yang berbeda-beda, otomatis bawaan anak orang itu berbeda. Inilah kita drive lewat unit khusus supaya dosen-dosen itu betul-betul bisa menepati kewajibannya. Yang 3 itu dari Dharma itu. Pengajaran, kalau pengajaran otomatis karena dijadwal. Tapi itu pun juga masih ada kendala, kadang-kadang yang ngajarnya belum sesuai atau mungkin kurang ada inovasi dan sebagainya. Tapi hampir semua sudah ngajar dan semua sudah ngajar. Yang kedua, penelitian dan pengabdian. Ini sudah semuanya, tapi kadang-kadang masih belum terarah. Belum terarah itu ya kadang-kadang ya masih hanya sekedar untuk menepati memenuhi kebutuhan saja. Contoh yang serdos, yang penting untuk laporan selesai, padahal nggak ada esensinya. Yang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ini kadang-kadang masih berjalan apa adanya, belum by design. Nah, inilah yang kita harapkan dengan unit khusus ini bisa mendrive dosen-dosen yang mungkin semangatnya kurang, punya semangat untuk mengajarkan. Pak Ketua, ini seberapa yakin universitas ini bisa diraih? Seberapa yakin dan kemungkinan berapa tahun lagi atau nggak akhir? Kalau ukuran rasional saya, minimal itu 2 tahun lagi. Oke. 2 tahun lagi untuk universitas ya. Kalau untuk institut mungkin setahun lagi sangat memungkinkan. Kenapa hari ini secara syarat awal dosen untuk institut kita sudah sangat cukup, karena untuk institut itu cukup di lektor dan kita sudah lebih dari 12 lektor, kan minimal 12. Itu untuk institut sudah sangat cukup. Terus jumlah prodi dan fakultas hari ini sudah cukup untuk berubah bentuk menjadi institut. Nah, kenapa saya katakan 2 tahun untuk universitas? Logikanya, artinya rasional saja adalah kan harus mengajukan prodi fakultas lain. Tadi kan untuk universitas itu minimal 3 fakultas. Institut itu 1 fakultas sebenarnya? 2 fakultas. Jadi contoh kita sudah punya tarbiyah, baru kemarin Desember turun yaitu 1 prodi fakultas syariah, yaitu ekonomi syariah, sehingga sudah cukup 2 fakultas. Nah, tapi untuk menuju universitas harus ada 3. Nah, ini kan ada proses pengajuan kan, dan pengajuan itu ada timingnya. Tidak kita ajukan kalau nggak salah bulan April itu baru pengajuan. Ini penilaiannya bulan September. Nah, kan nggak mungkin akan selesai. Itu gambaran yang nyata dari saya pribadi. Walaupun kadang-kadang kebijakan Indonesia juga fluktuatif kan, ada peluang. Maka ini tim itu juga kita harapkan sudah siap-siap punya proposal universitas. Kalau toh nanti ada peluang, kita tinggal masukkan aja. Kalau toh tidak, ya kita ke institut dulu, baru 1 tahun lagi ke universitas. Itu logika saya begitu. Baik. Sahabat AVMinset, diskusi singkat saya dengan Ketua STEMA Hikam juga bermanfaat dan kita tentu dorong supaya segera terwujud cita-cita pendiri PESMA Hikam untuk melahirkan sebuah universitas Hasyim Muzadi namanya. Hasyim Muzadi. Tentu ini akan menjadi kebanggaan kita semua tentu, khususnya warga Malang dan Indonesia khususnya, sehingga para santri-santri nanti bisa difasilitasi jika akomodasi di Universitas Hasyim Muzadi. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama.